2022. Saya, Pastor Fransiskus Ginting, akan membawakan renungan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang untuk membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebat perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam kehidupan berasrama, pengawas akan sangat cepat mengenal anak-anak asramanya, secara khusus anak yang pantas diperhatikan dan yang butuh diperhatikan. Anak yang pantas diperhatikan karena mereka memang sungguh cemerlang, baik dalam intelektual serta dapat diandalkan dalam karakter. Sedangkan anak yang butuh diperhatikan merupakan mereka yang sungguh berbeda dari teman-temannya, sehingga butuh diperhatikan untuk dibantu, baik dalam intelektual pun dalam karakter. Orang demikian akan sangat mudah dikenal oleh pengawasnya. Seseorang yang pantas diperhatikan akan mampu mengisi dirinya sendiri, mengisi teman-temannya, bahkan pun mampu mengisi pengawasnya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kutipan Injil hari ini diawali dan diakhiri dengan rasa takjub semua orang. Pada bagian awal, orang-orang takjub karena mendengar pengajaran Yesus. Dan pada bagian akhir, semua orang takjub karena perbuatan Yesus yang mendatangkan kesembuhan bagi orang yang sedang kerasukan setan. Dari rasa takjub orang-orang yang mendengar pengajarannya, dapat kita aminkan bahwa Yesus pantas diperhatikan. Dan bagaimana dengan perbuatan Yesus yang disampaikan dalam Injil hari ini? Kita mungkin akan menemukan jawabannya ketika kita melihat ketertarikan penulis Injil Lukas. Penulis Injil Lukas memberi perhatian kepada Roh Kudus dalam Injilnya, dan karena ia juga adalah seorang tabib, maka ia kerap menekankan karya Yesus yang menyembuhkan dalam tulisannya. Kita mendengar bahwa Yesus sedang berada di rumah ibadat, dan di situ ada seorang yang sedang kerasukan setan. Orang yang sedang kerasukan setan berarti rohnya sedang dikuasai oleh setan. Maka ketika yang kerasukan itu berjumpa dengan Yesus, dia berteriak, "Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Teriakan setan ini menunjukkan bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus, roh
yang akan menggantikan setan itu, Yesus kemudian mengusir setan itu. "Diam, keluarlah daripadanya," dan akan mengusirnya dari dirinya. Semakin menarik Injil hari ini. Setelah Yesus menghardik setan itu, maka setan itu menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Terhempas dan tidak menyakiti. Pada bagian ini, penulis Injil Lukas hendak menunjukkan betapa Yesus hadir sebagai tabib yang menyembuhkan. Maka Yesus yang penuh Roh Kudus dan mampu menyembuhkan itu pantas diperhatikan. Pengajaran dan perbuatan Yesus pantas diperhatikan. Dengan memperhatikan pengajaran dan perbuatannya, kita serentak umat beriman ini memberikan hati kita kepada Yesus untuk diisi olehnya dengan Roh Kudusnya. Selaras dengan bacaan pertama hari ini dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus menekankan bahwa manusia tahu apa yang terdalam di dalam diri manusia hanya melalui roh manusia itu sendiri. Dan tidak ada orang yang dapat mengerti apa yang terdapat dalam diri Allah selain dari roh Allah. Maka terimalah roh Allah supaya kita dapat memahami apa yang terdapat dalam diri Allah. Saudara-saudari terkasih, Yesus pantas diperhatikan. Ketika kita memperhatikan Yesus, maka kita memberikan hati kita kepada Dia untuk diisi dengan Roh-Nya. Roh itu juga akan memampukan kita mengenali kehendak Allah dalam diri kita.